Hai semua, aku Salva Saidat Sakinah dengan NIM 3411201098 dari kelas DSEB. Di sini aku akan kasih tahu kalian gimana cara membuat account Atlassian. Oke, yang pertama kita harus tahu dulu Jira Software itu apa sih? Jira merupakan salah satu project management tools yang digunakan dalam membuat solusi agile project management, di mana di dalamnya itu terdiri dari kumpulan isu-isu dan berbagai aktivitas yang terjadi selama pembuatan sebuah project berbasis agile. Agile merupakan sebuah metode yang mengutamakan ketangkasan dalam merancang sebuah proyek, di mana akan lebih baik merilis produk yang dilakukan secara berkala. Ini merupakan sebuah bentuk ketangkasan untuk memperoleh feedback yang baik dari pelanggan. Tujuannya sendiri, yang pertama terdapat high value and working app system. Yang kedua, interaktif, instrumental, evolutionary. Yang ketiga, cost control and value driven development. Yang keempat, high quality production. Dan yang kelima, flexible and risk management. Nah, di sini aku bakalan kasih tahu kalian gimana cara bikin account Atlassian. Yang pertama, kita itu harus memiliki account. Nah, kita perlu mengakses link di sebelah kiri yang udah ada ya. Nah, karena belum memiliki account, kita bisa memilih sign up for an account. Selain itu, kita juga bisa membuat account dengan akun Google. Nah, yang pertama, kita pilih continue with Google. Kalau misalkan udah, kita bakalan tampil halaman seperti pada gambar ini. Nah, di sini kita bisa pilih akun mana yang mau kita buat. Nah, kalau misalkan kita udah pilih, kita bisa klik create your account. Maka hasilnya akan tampil halaman seperti ini. Nah, di sini untuk bisa memulai project menggunakan Jira Software, kita harus pilih button Jira Software. Jira Software ini biasanya digunakan untuk mendukung setiap metodologi manajemen agile, baik itu menggunakan Scrum, Kanban, dan lainnya untuk pengembangan perangkat lunak. Nah, di sini itu terdapat 3 layanan yang digunakan dari Jira Software. Fitur yang tersedia tidak menambahkan Confluence atau Jira Service Management yang digunakan untuk melakukan perencanaan dari software. Kemudian terdapat Jira Software dan Confluence. Fitur dapat melakukan share idea untuk menambah biaya saat pengembangan berlangsung. Dan Jira Software plus Jira Service yaitu manajemen digunakan untuk melakukan pembangunan dari awal hingga akhir. Pada praktikum ini, kita menggunakan layanan Jira Software plus Confluence. Langkah selanjutnya, kita diminta untuk memasukkan nama slide yang dapat diakses untuk akun yang telah kita miliki. Nama slide ini tidak diperbolehkan mengandung unsur simbol, huruf kapital, dan spasi. Setelah itu, kita bisa memasukkan experience sebagai software development dan juga project management manager. Nah, setelah mengisi survei, maka akan lanjut ke halaman seperti di bawah ini, di mana pada halaman ini kita bisa menghubungkan Jira Software dengan platform lain seperti GitLab, GitHub, Google Sheet, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita dapat melakukan proses inisiasi project dengan menggunakan fungsi invite your teammates. Tambahkan daftar tim yang dapat kita perlu libatkan dalam proses pengerjaan proyek, atau kita dapat melakukan invite pada saat sudah masuk ke dalam halaman utama. Kemudian klik continue. Selanjutnya, pada halaman ini kita bisa pilih Scrum sebagai kerangka kerja yang akan digunakan pada proyek yang akan kita buat. Scrum ini merupakan sebuah kerangka kerja, bukan sebagai metodologi manajemen proyek. Nah, setelah melakukan tombol Scrum, maka tampilannya seperti gambar di sini. Nah, kita bisa tekan tombol Use Template dan kita akan diarahkan ke halaman berikutnya. Terdapat 2 jenis project di sini. Yang pertama, jenis project company manage merupakan jenis project yang lebih kompleks. Kemudian, jenis project team manage lebih simpel dan cepat dalam melakukan konfigurasi dibandingkan dengan company manage.
Nah, setelah buat akun, aku akan ngasih tahu kalian gimana caranya membuat project Jira. Yang pertama, pada pembuatan project dalam Jira yaitu dengan memasukkan nama project dan key yang akan terisi secara otomatis sesuai dengan nama project yang diberikan. Setelah mengisi nama project, klik next dan tunggu hingga loading selesai. Kemudian tekan button create. Nah, setelah memasukkan nama project dan key, maka akan tampil gambar seperti ini. Nah, tampilan ini merupakan dashboard dari project yang telah kita buat. Pada dashboard ini terdapat beberapa tools yang dapat digunakan dalam project yang akan kita buat nantinya. Nah, setelah itu kita bisa mengundang tim setelah project dibuat. Pada tahap ini, ketika kita belum melakukan invite pada sebelumnya, kita bisa lakukannya di sini. Pertama-tama, kita bisa pilih menu people, kemudian pilih search people and team. Selanjutnya, kita pilih button add people, dan kemudian kita bisa isikan atau mention daftar teammates yang akan di-invite melalui email. Jika sudah selesai, maka klik button invite teammates. Setelah mengundang teammates, kita akan membuat komponen project. Nah, setelah membuat project sebelumnya, maka kita harus melengkapi komponen-komponen yang ada di dalam project dengan cara masuk ke submenu komponen seperti pada gambar ini. Selanjutnya akan muncul halaman seperti ini. Nah, di sini, jika kita sudah masuk, kita bisa pilih tombol Create Komponen untuk membuat komponen baru. Setelah itu akan muncul pop-up seperti ini, di mana kita bisa mengisikan semua komponen yang ada pada project kita. Masukkan semua komponen yang ada dalam project yang akan dibuat, tambahkan deskripsinya, kemudian tekan button Save, dan akan muncul tampilan seperti ini. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.